Alhamdulillah. Gimana hasil TO kemarin? Lancar? Ini TO nih yang Alhamdulillah, bahas nih. lancar. Semoga teman-teman gak ada yang stres gara-gara TO ya. Karena kita harus kembali fokus, kembali kehidupan, lives go on gitu ya. Jadi life must go on. Jadi kita Oke, jangan Jim. Video yang jangan mengingat masa lalu, yang lalu sudahlah berlalu. Kita evaluasi gitu ya. Gitu kawan-kawan. Nah, gini saya pengen karena mungkin materinya agak banyak ya, kita akan belajar tentang lingkaran. Nah, tapi pengen tahu dulu nih, walaupun saya tidak sapa-sapa satu persatu, saya yakin teman-teman kayak Kavi, Teguh, Lutfia, Gia, Tessa, terus Mutmainah, Zakaria, sama mana Barik nih? Nggak ada Barik ya? Barik izin. Rian. Oh, oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, dan semoga teman-teman semua sini pada happy semua ya. Nah, kita akan pelajari tentang lingkaran nih, kuantitatif. Semoga teman-teman nggak bosan lah ya tentang kuantitatif ya. Karena saya yakin IPA 1 mah kayaknya favoritnya pelajaran tuh kuantitatif gitu ya. Apalagi itu Tessa. Tessa bener semua kemarin. Mainah kan itu favorit banget tuh mereka tuh tentang, terus Rian, Zakaria itu favorit lah kuantitatif. Oke. Dan lain juga semua favorit. Nah, gimana tentang lingkaran? Ada masalah nggak sih terkait lingkaran? Yang paling menurut kalian yang paling masalah di lingkaran tuh apa gitu? Ada nggak? Sembari saya menyiapkan post test, pre-test. Ada nggak? Atau nggak ada masalah nih? Wah, hebat nih kalau nggak ada masalah nih lingkaran. Jadi kalau ada nggak ngerti lingkaran. Belum ketahuan sih kalau belum pretest. Tapi kemarin sempat belajar lingkaran kan? Sempat. Oke, sempat kan. Jadi ini yang kedua sebenarnya. Jadi saya sebenarnya pengen lebih ke arah latihan. Saya lebih ke arah latihan. Yang lainnya palingan itu sih cuma ya review dikit lah. Saya akan fokus ke latihannya aja. Takutnya nanti kalian kurang latihan kan. Nanti akan banyak latihan di sini. Saya akan tetap review dikit. Nah, gimana nih teman-teman? Lingkaran ini sambil kalian ngeliat ya, chat itu 81 405. Nah, gimana nih? Saya mau tanya Tessa deh, karena dia duluan masuk ya. Gimana Tessa? Lingkaran yang paling susah apa gitu? Bagian apanya? Tahu semua lingkaran itu susah, apalagi kayak kuadrat. Kan biasanya tuh lingkaran tuh yang biasa kita kenal tuh ada persamaan, ada umumnya, ada sudut gitu ya. Jadi ada 3 poin tuh yang biasa kita sering ketemu. Apa aja? Persamaan sih Kang yang itu. Persamaan, oke. Berarti persamaan yang ngejak gelut. Ya gelut. Kalau sudut aman ya, kalian sudut aman. Walaupun sudah nggak aman sih, lumayan aja. Itu sambil nunggu saya mau itu ya. Oh iya Kang, aku mah ini Kang. Gimana? Kalau aku kendalanya di sini kan masih bingung di sudut pusat sama sudut keliling. Oh, oke. Nanti kita akan jawabnya itu lumayan gitu Kang. Oke, saya juga sempat bingung ya. Tapi nanti saya belajar kemarin, saya belajar terkait sudut pusat sama sudut keliling. Ini terang-terangan aja. Saya juga nggak ngerti sudut pusat sama keliling. Tapi setelah saya belajar baru kemarin, alhamdulillah saya mulai ngerti terkait tentang sudut pusat dan keliling. Nanti ada YouTube, nanti saya akan sampaikan. Jadi kalian bisa belajar. Lebih saya rangkum YouTube itu ke sini gitu ya. Saya rangkum YouTube itu dari sini. Mungkin teman-teman udah ada yang pernah belajar dari situ, guys. Zakaria di UGM aman gak sekarang Zakaria? Zakaria udah sekarang di UGM Zakaria. udah S2 itu depan gerbang ya. Cepat banget. Tunggu ya, wait bentar ya, Aku dibuat jadi kayak gini ya. Kavi juga bikin kayak gitu. Pas waktu TO ada. Oh iya, ada. Pas TO. Ya. Pas TO ada soal lingkaran nggak sih? Ada Kang, ada. Tentang apa? Tentang sudut, tentang persamaan, tentang geometri. Sama. Nyari titik koordinat. Nyari titik. Jadi diketahui persamaannya bla 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 bla. Terus ada titik P sebagai apa gitu tuh. Siap. Oke. Berarti persamaannya.
Oke, ini 2 orang lagi, satu udah ya, udah semua ya. Kita coba aja ya. Kita semoga teman-teman tuh udah ada Jack TV, ada Teguh Official Channel, ada N Lutfiah Ramadhani Official. Ini kayak YouTuber semua. Ya, masih. Oke, kita mulai ya. Semoga teman-teman bisa, kita berdoa dulu sebelum memulai masing-masing, dan semoga bisa dilancarkan, diberkahkan, dan bisa diaplikasikan di latihan dan juga TPK. Oke, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini ada semua jenis soal UTB, semua jenis soal lingkaran, tapi yang paling banyak itu persamaan. Sudutnya cuma satu soal. Kalau ada apa-apa nanti kabarin ya. Hobi aja. Cuma sekarang selama juga tidak apa ini jangan ada anuan, kagak romantis dong, ya ampun. Oh, temanya keras hati ya. Di Jawa Timur, oh di Jawa Timur ada kayak gitu. Wah, keras juga tuh berarti kayaknya. Jadi kalau kalian punya kelebihan yang lain, bagus sih. Jadi mungkin ada mungkin bisa nyanyi, mungkin bisa joget, atau bisa merasakan lagu, atau mungkin bisa olahraga, mungkin cowok-cowok ini jago olahraga, kalau akan tuh ya lari ya, lari. Itu bahkan saja sebagai penambah nilai kalian. Ada di garis 2. Jadi kalian biasanya pas kuliah kan ada sampai kerja kalian dikasih tahu lagi ke yang namanya sesuai kelas salah. Kita cuma namatin burung doang, burungnya ngapain nanti kita catat di kalau di sini. Ada yang nari. Oh, kamu bibunya, kamu bibu ini. Udah selesai nih. Iklan sebentar. Kamu buka bibu udah kelihatan. Kalau bisa ada lagi yang ada yang apa? Kasih juga saya kalau ada persaingan gitu kan kalau ada dua Semangat.
Kang, soal-soal yang sudut ini belum ada Kang, yang ada lingkaran. Ada gambarnya. Sudutnya nggak diketahui. Sorry. Kalau di Zoom udah kelihatan belum? Saya udah aktifkan. Aduh, malah kita Nggak kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak? Nggak ya? Udah kelihatan belum? Belum. Kalau misalkan emang belum, udahlah. Kalau emang nggak bisa nanti ya udah lewatin dulu aja. Nanti kabarin aja yang nggak kelihatan siapa aja. Kalau semuanya ya berarti soal itu tuh jadi. Dia juga kan. Hah? Dia juga yang sudut. Yang diketahui A, E, D. Ya. Ini kelihatan deh Ya. kalau di Zoom. Kalau di Zoom kelihatan. Ya udah share screen ya. Oke, udah share screen. Bentuknya kayak gini. Soalnya kan. Soalnya. Nah, nih. Oke, bisa lah. Oke, 4 menit lagi ya, kawan-kawan. Silakan kalau misalkan ada yang belum, ditandain aja kira-kira apa sih yang menurut kalian yang masih kurang gitu ya. Karena lingkaran ini mungkin saya yakin teman-teman masih agak kayak Kok salah? wah, ini kita nanti akan bahas nih. Kalau ada yang salah-salah, takutnya saya yang salah option ya. Semoga ya enggak. Oke. Oke, Kang. Rian yang salah nih. Baru. Rian yang salah tadi. Gimana? Tadi siapa yang salah? Enggak ada yang salah. Rian yang salah, Kang. Aman. Kalau ada tahu kesalahannya bagus. Lupa Rian. Oke, waktunya 2 menit lagi ya. Nanti teman-teman kalau misalkan emang ada yang belum, mohon maaf banget. Nanti tandain aja yang kira-kira teman-teman perlu perlu tingkatkan di bagian mananya. Oke. Jika AED 60 derajat, BEC 30 derajat.
Oke, 1 menit lagi kawan-kawan. Aduh. Terlihat jelas ketika udah waktu itu tuh kayak semakin cepat. Kayak emang kalian benar-benar latih apa ya? Oh iya, sorry. Nomor 3 nomor yang ada peluang-peluang itu ada kesalahan option. Sorry, itu ada kesalahan option. Mungkin teman-teman kalau melihat ada jawaban benar itu nomor yang apa peluang itu saya akan kasih bonus karena itu kesalahan option tuh. Saya lupa ngeganti. Iya, pantesan ya. Saya tadi kayak ada yang pengen diganti tapi apa gitu. Ternyata ini lupa. Oke, udah selesai ya. Bentar Kang. Bentar. Ya. Bentar. Kasih waktu 1 menit ya untuk teman-teman bisa mengecek. 1 menit lah sampai Mau lihat yang sudut. Yang sudut. Oke, tunggu ya. Monggo. Kelihatan nggak? Oke ya. Kayaknya nanti aja ya. Kita nanti pas pembahasan kita baru bahas. Ya, pokoknya kalian udah ditandain ya. End game. Terima kasih banyak buat teman-teman. Mohon maaf ya kita satu. Ya. Saya beri apresiasi kepada Ikna Mutmainah, Kafi Maulana, dan Rian Demasif yang sudah menempatkan posisi 1, 2, 3 dan yang lain jangan merasa kecil hati karena ini masih bagian dari latihan. Karena ujung-ujungnya itu adalah tujuan kalian adalah UTBK. Jadi manfaatkan waktu hari ini untuk kira-kira teman-teman itu pengen mengembangkan di lingkaran yang mana gitu. Oke, semoga ada evaluasi buat kita semua. Nah, sebelum kita mulai ke materi nih, teman-teman kira-kira permasalahannya di mana nih kawan-kawan? Tadi sih yang lingkaran yang kepotong itu kan. Iya. Yang kepotong itu maksudnya? Yang ada lingkaran, luas lingkarannya, tapi luas lingkaran itu dipotong 42 derajat kalau nggak salah. Sih. Ya, oke. Ini ya, lingkaran. Nah, lingkaran. Nah, kita akan coba kayaknya supaya agak selain itu ada nggak yang permasalahan lagi? Ada kan yang itu kan? Yang mana? Yang peluang. Peluang. Oke, itu peluang. Oke. Terus ada lagi? Oh ya, yang peluang. Yang Udah itu dong. garis kan. Persamaan garis. Oke, persamaan garis. Ada lagi? Sudut. Sudut kayaknya nggak ada yang bermasalah ya? Atau nggak ada yang ngelihat sudut tuh? Itu aku tahu ingat jawabannya. Oh, ingat jawaban. Iya sih. Saya ngasih sudut itu sama banget yang sebelumnya, oke? Nah, tapi saya jadi ngebagi 3 lingkaran tuh. Ada namanya yang geometri ya. Geometri itu ya tadi tentang luas, keliling gitu ya. Juring, terus apalagi ya banyaklah keliling, juring lagi. Terus juga perbandingan itu di geometri. Itu materi lingkaran di geometri. Terus ada lingkaran yang persamaan lingkaran. Ini untuk umumnya dulu aja ya. Ada persamaan lingkaran. Nah, persamaan lingkaran itu meliputi apa aja? Ada hubungan titik dengan lingkaran, ada hubungan garis dengan lingkaran gitu. Nah, nanti ada lagi sebenarnya ada 2 lagi. Ada yang kurva dengan lingkaran sama lingkaran dengan lingkaran. Itu tapi nggak akan dibahas. Kita akan ngebahasnya titik lingkaran sama garis lingkaran. Nah, yang terakhir itu adalah tentang sudut dalam lingkaran. Nah, 3 poin itu aja yang paling saya sering lihat di TPS. Jadi kalian tinggal fokus aja ke 3 poin ini, jangan luas-luas karena nanti kita akan pelajari dasar-dasarnya dan latihan. Oke? Nah, kita akan masuk ke dalam yang pertama, yaitu tentang geometri lingkaran. Jadi geometri lingkaran itu mungkin teman-teman udah pada paham semuanya. Saya cuma review doang.
pertama ada luas lingkaran yaitu PR kuadrat ya. Terus ada keliling lingkaran yaitu 2PR ya. Yang ini tuh yang warna merah itu 2PR. Dan jumlah sudut semua lingkaran itu 360 derajat. Nah, terus ada yang teman-teman paling senang nih, yaitu adalah pizza, potongan pizza atau disebutnya apa? Juring gitu ya. Juring. Jadi juring itu biasanya dipotong karena ada theta. Nah, ini. Jadi juring itu kayak bagian dari seluruh lingkaran gitu. Kalau disebut bagian dari seluruh lingkaran, itu tuh kayak definisi peluang kawan-kawan. Jadi kejadian yang diinginkan atau apa yang diinginkan dibagi dengan keseluruhannya. Itu sebenarnya sama aja. Yang diarsir bagi dengan yang keseluruhannya itu sama. Jadi itu soal hot sih sebenarnya, soal high order thinking skill yang diubah kemasannya jadi kayak peluang. Nah, padahal juring tuh, kalau juring kan hubungannya tentang luas ya, maka dia persamaan atau mencari luas juring itu tuh pasti dikalikan dengan luas lingkaran karena dibandingkan dengan luas lingkaran. Contohnya ya, ini contoh biasa yang paling teman-teman kenal. Kalau misalkan saya bagi 4, maka yang diarsir ini berapa bagiannya dari luas lingkaran? 1/4. 1/4. Dari mana sih dapat 1/4? Karena pertama, sudutnya berapa nih sudutnya? 90 derajat. 90 derajat dibagi dengan keseluruhan sudutnya lingkaran berapa? 360. Makanya ini tuh pasti jadi 1/4 kalau disederhanakan. Makanya kembali lagi ke sini, persamaan umumnya itu adalah theta dibagi dengan 360. Jadi theta itu adalah bagian dari keseluruhan lingkaran. Pasti dikali dengan PR kuadrat karena luasnya. Gitu ya. Nah, ada juga yang nyeleneh soalnya. Misalkan ini saya sebut luas juring ya, LJ. Terus ada luas yang saya sebut ini luas sisanya, LS, luas sisa. Bagaimana mencari luas sisa? Ada yang tahu? Luas sisa itu sama dengan? Luas lingkaran kurang luas juring. Nah, luas normalnya itu luas lingkaran L titik gitu ya, L lingkaran dikurang dengan luas juring. Nah, biasanya supaya lebih enaknya gitu ya, kan yang biasa diketahui itu adalah sudut juring ya, sudut juring. Sudut sisanya gimana? Ini sudut juring theta. Sudut ini berapa? Kita belajar sudut kemarin. Ini berapa kalau ini? 60. Nah, makanya nanti luas sisanya itu biasanya dirumuskan dengan 360 dikurang dengan theta dibagi dengan 360 dikali dengan luas lingkaran gitu. Itulah luas sisanya. Itu untuk luas. Nah, contoh soal yang tadi kita masuk ke bagian nah ini adalah busur gitu ya, busurnya. Kalau busur kan bukan luas ya, tapi panjang busur. Yaitu pasti hubungannya dengan keliling gitu. Dia itu bagian dari keliling. Jadi kalau misalkan kayak gini ya, yang misalkan kalau tadi kita kembali lagi, yang warna hijau ini, kalau yang di 1/4 ini, pasti ini 1/4 dari kelilingnya kan? Ini kan ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Nah itu sama aja sebenarnya. Konsepnya mirip dengan yang luas, tapi kalau yang busur itu dikalikan dengan keliling gitu. Kalau misalkan mencari sisa kelilingnya gimana? Yang ini. Ya sama juga dengan konsep tadi yang luas, yaitu luas sisa kelilingnya, atau saya sebut SK ya, itu bakal sama dengan 360 kurang theta dibagi dengan 360 dikurang dengan 2PR. Nah, tapi hati-hati nih kawan-kawan ketika mencari luas kelilingnya, ini kan jadi bagi 2 ya. Ada jari-jari, 2 jari-jari nih. Nah, artinya ini harus ditambahkan dengan 2 jari-jari gitu. Jadi teman-teman biasanya kalau mencari luas lingkaran yang sisanya itu ditambah dengan 2 jari-jari gitu. Nah, contoh kayak tadi deh yang kayak gini. Ini contoh yang dari soal tadi. Ini nah, enak banget tadi karena aku ngitung 6 luas jari panjang jari-jari. Iya, kan disuruhnya kan tadi keliling lingkaran luas. Keliling lingkaran di atas. Berarti keliling lingkaran itu dari sini yang sisa ini kan yang terpotong ini ditambah dengan 2 jari-jari gitu. Ya kan? Berarti luas keliling yang itu adalah sama dengan keliling luas sisa gitu ya, keliling lingkaran sisa KLS lah ya, ditambah dengan 2 kali jari-jari gitu. Nah, keliling luas sisa itu gimana? Tadi rumusnya 360 min theta. 360 min theta, tetanya berapa? Tetanya 42 gitu ya. Gitu. 42 dibagi dengan 360 dikali dengan 360 dikali
Dikali 2 PR dikali dengan karena keliling nih. Ingat, kita ya, keliling. bukan luasnya ya. Kalau juring baru luas. Iya. Ditambah dengan 2 ditambah kali 2 apa? R. R-nya berapa? 6 gitu ya. 6 cm. Nah, ini nanti kalau kalian kalikan nanti 360 dikurang 42 berapa? Ada yang dapat? 318 316 ya? 316. 3 berapa? 318 38 per 360 per 360 insya Allah kurang 360 dikali Pi-nya nggak usah diapa-apakan 2 kali R berarti 2 kali 12 dikali Pi ditambah dengan 12 ditambah 12 ini berapa nih kalau kita coret-coret ini jadinya berapa? 3 berapa? 30 berarti 318 dibagi dengan 30 Pi ditambah dengan 12. Nah, ini kalau kayak gini udah kelihatan aja yang mana jawabannya gitu. Tambah 12. Kalau ini kelihatan yang mana? Ya udah yang ini doang ya. Kalian nggak usah cari ini ya udah karena plus 12 cuma sendiri ya udah. Nggak usah diapa-apain lagi ya. Pasti ini 10,6 nih. Plus 12 gitu. Jadi kalian nggak usah cari-cari karena yang lainnya udah nggak ada 12 gitu ya. Cip. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ya. Udah ya. Semoga kalian teman-teman ngerti ya. Intinya, kalian lihat yang bolongnya berapa. Nanti sebenarnya kita mencari luas lingkaran yang sisanya ini, kelilingnya. Jadi untuk mencari sisa ini tuh sebenarnya hubungannya dengan theta ini. Bagiannya ada berapa bagian sih gitu. Mungkin kalau teman-teman misalkan lihat ketemu soal ini ya tinggal 360 dikurang theta udah aja gitu. Oke. Nah, sekarang geometri yang kedua. Kalau ini di dalam lingkaran besar itu kita terdapat 2 lingkaran kecil identik ya. Identik artinya kalau identik tuh dia punya diameter atau jari-jari sama. Misalkan ini saya sebut ini titik pusatnya ini R kecil RK, maka di sini juga punya jari-jari yang sama gitu ya. RK gitu. Nah, yang saling bersinggungan di pusat lingkaran. Nah, berarti ini pusat lingkarannya yang besar ya, lingkaran besar. Seperti gambar di atas. Kedua lingkaran kecil menyinggung lingkaran besar. Jika jari-jari lingkaran kecil adalah 2, wah, jari-jari lingkaran kecil adalah 2. Berarti RK-nya berapa nih? 2 ya. Maka luas daerah yang diarsir berapa? Berapa tuh kawan-kawan? Luas daerah yang diarsir. Berarti 16 kurang 8. Berapa? Ya benar kan. Kalau mencari luas daerah yang diarsir berarti luas yang diarsir, luas arsir itu bakal sama dengan luas lingkaran besar LB, luas lingkaran besar dikurangi dengan 2 kali luas lingkaran kecil. Luas lingkaran besar gimana mencarinya? Ya pi R kuadrat gitu ya. Pi RB jadi besar dikuadratkan dikurang 2 kali pi RK kuadrat. Nah, RB-nya berapa nih? RB-nya. Bukan baju RB ya. 4 karena ini kan pusatnya. Supaya dia dapat terjadi berarti ini kayak diameternya itu. Diameternya lingkaran kecil. Ngerti ya sampai sini ya? Berarti 4 kuadrat berarti 16 gitu ya. Dikurang dengan 2 kali ini R kuadrat, R kecil berarti berapa? 4 juga ya, 2 kali 2 ya. Karena RK itu kan 2 ya. 2 kali 2, 4 kali pi, 4 pi kali 2, ini yang langsung ada 4 pi gitu ya. Berarti jawabannya berapa nih? 16 pi dikurang 8 pi, yaitu 8 pi. Nah gitu. Ada yang kewalahan nggak sampai sini? Aman? Aman. Oke, kita lanjut ya. Yang ini nih. Biasanya ini agak sulit. Ini TPS yang tahun lalu. Nah, gambar di atas menunjukkan 2 buah lingkaran. Jadi ada lingkaran yang besar, ada lingkaran yang kecil, yang sepusat gitu ya. Masing-masing lingkaran terbagi menjadi 8 bagian yang kongruen, artinya sama kalau kongruen tuh. Luas daerah lingkaran besar 3 kali luas lingkaran kecil. Berarti gimana? Luas daerah LB ya bakal sama dengan 3 kali LK gitu ya. Nah, jika sebuah titik dipilih secara acak dalam lingkaran besar, maka peluang titik yang diambil terletak pada daerah yang diarsir adalah, nah itu tuh kayak peluang itu kan sama aja kalau misalkan kita, mungkin teman-teman udah belajar peluang juga ya, peluang itu kan kejadian yang diinginkan di A gitu ya, dibagi dengan kejadian semestanya. Nah itu sebenarnya sama aja mencari yang diinginkan itu kan yang di dalam arsir kan, berarti kayak membandingkan yang di arsir dibagi dengan semestanya ya keseluruhan luasnya gitu, atau luas keseluruhan. Jadi kayak membandingkan yang diarsir dengan semuanya gitu.
Berarti Oh, paham. ngerti ya? Oke, dia sama Anissa coba kira-kira paham atau enggak di bagian sini. Jadi peluang itu sebenarnya kayak konsepan atau yang sebenarnya kan biasa berapa sih lingkaran yang diarsir dibagi dengan seluruhnya itu sebenarnya sama aja dengan berapa sih peluangnya titik di sana gitu. Nah, untuk mengerjakan soal ini saya sebenarnya pengen membawa kalian ke yang paling mudah dulu. Yaitu pertama misalkan yang ini. Nah, ini ada lingkaran, terus saya bagi menjadi 8 juga deh, 8 juga ya. Jadi 8 yang kongruen. Nah, jadi 8 yang kongruen. Oh ya, oke mangga Anissa. Semoga nanti bisa menyusul ya dalam pembelajaran di sini untuk materi ini. Nah, saya akan coba. Berarti kan ini dibagi menjadi 8 bagian yang kongruen. Kalau misalkan saya punya arsir kayak gini, berarti ini berapa bagian nih? Berapa bagian? 1/8. 1/8 gitu ya. 1/8. Kalau mencari luas, misalkan luasnya itu adalah luasnya adalah berapa ya? Misalkan 20 deh, 20. Nah, luasnya satu ini tuh X gitu kan. Misalkan satu yang diarsir itu sebutnya X. Maka berapa nilai X-nya? 20/8. Gimana? Kalau luasnya itu luas lingkaran besar itu sama dengan 20. Berarti kan kalau kita susun ada berapa, kalau mencari luas lingkaran kan berarti dijumlahkan semua kan? Berarti ada berapa X nih? Ada berapa sebut X? 8. 8, berarti 8X sama dengan 20. Ya benar, X-nya tadi sama dengan 20/8 gitu. Mungkin sampai sini teman-teman ngerti ya? Nah sekarang ini tuh tambah satu lingkaran gitu, tambah lingkaran yang kecil nih, set gitu kan. Artinya kalau kita lihat, mencari lingkaran yang besar, tadi kan saya akan hapus ini ya, karena mengganggu ya. Ini saya akan hapus. Nah, kita akan pelan-pelan ke sini ya. Berarti mencari lingkaran yang besar, berarti saya misalkan dulu, yang ini dulu nih, yang saya arsir yang besarnya dulu ya, yang arsir ini. Saya misalkan kotak besar deh, kotak besar. Kalau yang kecil ini ya, kebayang ya? Ini kotak besar, yang ini kotak kecil atau saya sebut segitiga deh. Nah, semoga teman-teman agak. Berarti ini yang kotak besar tuh kotak yang untuk lingkaran besar, ini kotak yang kecil. Nah, mencari luas yang besar tuh berapa kotak nih, kotak besar? 8 kotak besar. 8 kotak besar. Paham ya sampai sini ya? Kalau untuk mencari luas lingkaran kecil, ini berapa? 8 segitiga. Kang 20 dari mana? Oh, Kang 20 dari mana? Oh, 20 tadi saya misalkan. Jadi saya buat soal sendiri, Gia. Saya buat soal sendiri, luas besar itu adalah 20, terus dibagi jadi 8 bagian gitu ya. Gitu. Itu tadi soal saya sendiri gitu. Soal saya sendiri. Oke. Nah, kita kembali ke sini lagi. Berarti tadi LK itu berarti berapa? 3 kali mencari luas kecil berapa? 8 segitiga. 8 kali segitiga. Ngerti ya sampai sini ya? Ngerti nggak? Nah, 8 bisa coret kan? 8 bisa coret, ya kan? Berarti hubungan kotak itu sama dengan 3 kali segitiga gitu. Sampai sini ngerti ya? Ada yang kurang paham nggak? Enggak, tahu. Oke. Bentar dulu, bentar. Oke, bentar coba. Bayangkan. Kotak tuh yang ini nih, yang saya arsir, lingkaran besar. Jadi kalau untuk mencari luas semua lingkaran besar, itu tuh berarti berapa kotak tuh? Kalau dibagi dengan 8, ada berapa arsiran tuh? Ada kotak, 1 kotak, 2 kotak, 3 kotak, 4 kotak, 5 kotak, 6 kotak, 7 kotak, 8 kotak. Nah, itu 8 kotak itu luas lingkaran kan? Yang besar. Kalau yang kecil nih, yang kecil kita fokus yang kecil, berarti 1 segitiga, 2 segitiga, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 8 segitiga juga. Artinya luas besar itu 8 kotak, luas segitiga itu 8 segitiga. Kalau kita coret 8-nya berarti hubungan kotak itu sama dengan 3 segitiga. Nah, sekarang kan kita pengen mau nanya. Ya, apa? Terus itu yang 3 dari mana? 3 ini dari sini nih. Jadi ada di soal katanya luas daerah lingkaran besar itu 3 kali luas lingkaran kecil gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Kalau tidak ada, kita masuk ke yang diinginkan soal. Katanya yang diarsir. Berarti untuk mencari yang diarsir, itu gimana caranya kawan-kawan? Yang diarsir. Misalkan ini segini tuh, yang segitiga ini tuh berapa? Segini tuh berapa?
Tadi kita misalkan apa? Kotak yang besar kurang yang kecil. Nah, gitu ya. Berarti arsir itu tuh adalah kotak yang besar dikurangi dengan yang ini nih. Segitiga kecil. Segitiga gitu ya. Nah, arsir tuh. Berarti kalau kita mau samakan apa? Kalau kita mau samakan, artinya kita mau disamakan, kan kita pengen cari luas keseluruhan ya. Kalau luas keseluruhan katanya arsir itu dibagi dengan luas. Kalau luas keseluruhannya tuh itu tuh mewakili luas apa? Lingkaran besar atau sebutnya ya kotak aja gitu ya. Ini loh, lingkaran besar atau kotak aja gitu. Berarti artinya kalau misalkan kita pengen arsirnya kan kotak ini kan peluang ya, arsir bagi luas. Berarti arsirnya itu adalah kotak dikurang dengan segitiga. Ingat ada dua arsiran ya, berarti ada dua arsiran. Hati-hati ini peluang dua arsiran berarti dibagi dengan berapa? Yang keseluruhannya kotak gitu ya. Nah, supaya segitiganya ini supaya ada kotaknya, berarti gimana nih supaya kita atau kotaknya diganti jadi supaya lebih enak yang mana yang diganti supaya kita sama penyebut deh. Supaya kan ini kan beda ya. Ini ada hubungannya nih kotak sama dengan 3 segitiga. Berarti kita bisa ubah dong kotak itu jadinya 3 segitiga dikurangi dengan segitiga dibaginya dengan 3 segitiga. Gitu ya. Teman-teman ngerti sampai sini ya? Oke, ngerti ya? Ini jadinya 2 segitiga dibagi dengan 3 segitiga. Ya, ada yang salah nggak ya? Luasnya. Coba saya sebut luas. Oh, itu per kotak ya? Oh iya, bukan kotak. 8 ya, betul. Ya, berarti seharusnya 8 kotak ya, sorry, 8 ya. Kotak, bukan kotak aja. Karena kan luas semuanya ya. Ngerti ya sampai sini ya? Ya, sorry. Berarti 8 ya, dikali 8. Berarti ini jadinya 24 ya. 24 segitiga. Berarti kalau kita coret segitiga jadinya 1/12. Nah, ini tuh untuk satu arsiran. Kalau 2 arsiran gimana? 1 arsiran ya. Kalau 2 arsiran kan ini 1 arsiran ya. Ini kalau 2 arsiran ya tinggal dikali 2 gitu kan. 2 arsiran berarti tinggal dikali 2. Semuanya dikali 2 gitu kan. Ini juga dikali 2. Ini juga dikali 2 gitu kan. Ini juga dikali 2. Berarti jawabannya berapa? 1/6. 1/6. Nah, udah gitu jawabannya jadi 1/6. Tadi kuncinya 1/12 ya kan? Ah, itu salah ya benar. Itu saya salah. Itu 1/6 seharusnya. Sorry. Saya juga pas mencakar, saya tuh langsung arsir aja jadi 1/12. Ternyata saya nggak ngelihat ternyata itu ada 2 arsiran gitu. Kalau 1 arsiran aja ya tadi arsir aja dibagi, tapi ini kan 2 arsiran yang diinginkan kan? Gitu. Ngerti nggak sampai sini, teman-teman? Mungkin untuk mencoba 1 kali lagi pasti mungkin teman-teman akan lebih ngerti ketika ada kesalahan. Tapi kalau untuk cuma 1 kali ya biasa sulit juga sih kita langsung ngerti. Oke, tapi intinya pahami dulu aja. Intinya mencari arsir tadi itu kalian udah paham. Mencari arsir itu gimana, hubungannya dengan yang kecil gimana, dengan yang besar gimana. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, kita lanjut. Sip. Nah, sekarang ke sudut dan sudut keliling. Ya, ini sudut dan sudut keliling itu saya sih suka kalau sudut pusat itu tuh yaitu di pusat gitu, sudut pusatnya gitu ya. Kalau sudut keliling yaitu di daerah kelilingnya. Tapi yang jadi acuannya adalah busur. Nih. Jadi kan hubungannya sudut keliling sama sudut pusat gimana? Kalau sudut pusat itu sama dengan 2 kali sudut keliling. Berarti yang lebih besar kan sudut pusat ya. Nah, kalau kita belajar tentang luas, misalkan ini sudut pusatnya misalkan 60 ya. 60. Berarti busur AB itu berapa? Kalau misalkan kita belajar 60 juga. 60. Nah, enggak itu ya benar. Itu 60/360 itu panjangnya ya, benar. Oh iya. 60/360. Tapi sudutnya juga itu berapa derajat sudutnya? Kalau misalkan kita belajar kemarin sudut, kalau misalkan 1 garis yang ini sama, berarti yang ini juga 60 juga untuk yang sudut pusat ya, sudut pusat. Tapi kalau untuk sudut keliling, ini kan 60 nih, 60. Ya ini juga 60. Maka karena dia juga sudut keliling itu menghadap busur yang sama dan hubungannya gimana pusat dan keliling? 2 kali keliling. Berarti kalau mencari sudut keliling berarti berapa? 1/2-nya dari sudut pusat atau AB gitu ya. Jadi kita fokusnya ke AB-nya aja, busurnya aja. Yaitu sama dengan ke
30 gitu. Gimana kalau misalkan saya misalkan buat garis gini. Nah, garis. Nah, garis ini nih, sudut ini. Ini sudut apa nih? Keliling juga kan? Ya kan? Tapi garisnya itu menghadap busur apa? Garisnya ini garis pertama, terus garis kedua menghadap busur BE kan? Nah, ini tuh nggak bisa tiba-tiba langsung nyambung ke sini, nggak bisa. Gitu. Jadi kalian harus juga ada butuh sudut yang lain yang memang sama-sama itunya busurnya. Gitu. Mungkin lebih enaknya kita akan coba, ini kita nggak terlalu bahas ya lingkaran segitiga. Kita akan coba ke sini nih. Contohnya. Perhatikan pada gambar berikut. AB itu nih, AB itu kan sini gini berapa? AB-nya berapa? 70. AB-nya itu 70. Berarti AB itu sama dengan sudut apa? Pusat. Berarti pusatnya berapa? 70. Nah, kalau sudut pusatnya 70, lihat. Ini kan sudut keliling ya. Yang punya AB juga sama. Berarti ini berapa? 35. 35. Udah. Berarti X dan Y-nya 70 dan 35 gitu. Paham nggak sampai sini? Oh iya, paham. Kalau Berarti misalnya yang kayak sudut di B berapa, Kang? berapa? Sudut apa? Yang di B. Sudut di B. Sudut Iya. apa ini? Ini sudut ini. Iya, yang B ini. A, O, B ini. A, O, B. Iya, A, O, B itu sudut pusat 70. Bukan, Kang, yang ini nih. Yang sudut Apa? B ini. O, Yang sudut B, O, B, C. Misalkan ini O, B, C gitu. Iya. Yang ini. Iya. Nah, itu tuh kita lihat. Ini kan ini sudut keliling kan? Kita Iya. lihat garisnya. Set. Ini misalkan saya sebut titik D. Maka dia menghadap sumbu apa? Nah, dia harus menghadap busur apa? Busur D ke C kan? D, Nah. ya. D ke C. Artinya kalau pakai cara ini bisa nggak dia tiba-tiba 35 juga? Enggak. Nggak bisa karena dia sudut pusat ini ya menghadap, harusnya kita memerlukan sudut pusat baru, yaitu yang memang sudut pusatnya juga menghadap busur C dan busur D. Maka di sini misalkan ada, saya sebut aja P gitu ya. Kalau ini P berarti DC itu berapa? D, C, P. P juga. 60. Kalau ini berarti berapa? Iya. Ini berapa? setengah P. Setengah P karena dia menghadap busur yang sama. Iya. Nah, jumlah setiap sudut busur ini berapa? 360. 360. Jadi nanti kalian kalau misalkan menghadapkan soal yang memang ada udah kelihatan semuanya ya nanti bakal gampang. Ngerti nggak Safi? Kita coba contoh soal yang lain deh. Misalkan gini. ABC nih. ABC itu tuh sudutnya berapa? 60 ya. Di sini 60. Kalau AOC berapa? 3X. Nah, kita fokusnya ke sudut pusat dulu yang gampang. Maka busur AC ini berapa? 3X. 3X. Kalau misalkan sudut kelilingnya gimana? Di AC ini, kalau kita lihat sudut keliling, kan berapa nih? Berarti 3/2. Kalau misalkan ini saya sebut ini kan dapatnya 3X ya. Misalkan ini kita dapat 60 nih. Berarti AC itu berapa dalam derajat? 120. 120 karena sudut keliling sama dengan 2 kali sudut. Ya, kalau sudut kelilingnya itu 60, maka 2 kali sudut pusatnya SP-nya berapa? SP-nya 30. Ya, tunggu. salah nggak? Enggak, salah. Bukan sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling gitu ya. Salah Iya. coba. Iya. Salah. Berarti kalau sudut kelilingnya 60, di sini 2, SP-nya berapa gitu kan? Berarti 120 gitu kan. Berarti AC itu 120. Sedangkan ini 3X, maka 3X sama dengan 120. Berarti X-nya sama dengan berapa? Sama dengan 10. 40. Nah, gitu. Mau lanjut contoh soal lain? Benar, Kang. Nyatat benar. Ya, kita coba contoh soal yang lainnya supaya lebih enak. Oke, nanti saya bagi itu kayak kita akan coba bagi lagi. Intinya kalian fokusnya adalah ke busur yang sama, gitu ya. Nah, kita coba ini. Nah, ini mulai agak nyeleneh nih. Sudut DBE, berarti sudut DBE yang mana? DBE, berarti ini ya, sudut DBE. Itu berapa? 56 derajat. Sudut DAE, DAE itu berapa? 3X tambah 5. Kalau sudut
Sudut berapakah besar sudut DCE? DCE nih. Ini berapa sih besar sudutnya? Saya sebut aja sudutnya ya P gitu. Nah, kita lihat mereka menghadap busur yang sama atau beda? Sama. Sama. Gitu kan, dia menghadap busur yang sama, yaitu busur apa? DE. DE. Kalau misalkan ini 56, berarti ini berapa? 56 juga. Sama semua. 56 tambah 112. 112. Kalau ininya berapa? 112. 112. Paham ya sampai sini ya? Maka kalau ini 112, ini itu berapa? 56. 56. Yang ini berapa? 56. 56 juga, berarti 3X tambah 5 ya, Pak. sama dengan 56. Udah matiin dulu. Maka diikutin 3X-nya berapa? X sama ukurannya. Kalau udah dipakai matiin. 51. 51. Maka X-nya sama dengan, ya tinggal dibagi aja sih. 21. Bukan G. 17. 17. 17. 17. Nah, gitu. Paham nggak sampai sini? Intinya, poinnya adalah busurnya yang sama. Kalau busurnya beda, usahakan dia sama gitu. Kita kayak bermain Busur yang sama ya, Kang ya? Hah? Menghadap busur yang sama. Dilihat busur sama ketika kan sudut ini dibuat dari 2 garis ya. Kita panjangin aja garisnya. Oh, garis ini mentok di D. Oh, garis ini mentok di E. Nah, kalau misalkan busurnya itu terbentuk dari D ke E gitu. Oke, nah kita coba contoh yang lain. Misalkan kayak gini. Perhatikan gambar di bawah ini. Jika diketahui AOC itu 120. Berarti busur AC berapa? 170. 170. Kenapa? Karena 170 itu adalah sudut pusat. Gitu ya. Jadi, berarti AC itu saya sebut gini aja sama dengan 170. Nah, dan ABC, mana ABC nih? ABC. Ini nih. ABC. ABC itu sudut apa? Keliling. Tapi busurnya mana? Busur mana nih? AC. Busur AC gitu ya. Jadi nggak bisa nih kita samakan nih. Gitu kan? Berarti ini busur AC. Gitu ya. Berarti ini sudutnya berapa? ABC 5X min 5 gitu ya. Nah, berapakah besar X? Kita lihat. Segini itu 170. Kalau sekeliling itu berapa? 360. Berarti untuk busur AC berapa? Oh iya. 390 dikurang 170. 360 kurang 170. Berarti berapa? 190. 190. Berarti ini tuh yang AC itu 190. Nah kan ini tuh adalah sudut keliling terhadap busur AC kan? Berarti ini berapa nih sudut keliling? Hati-hati nih, tapi kalian harus fokus ke sudut keliling karena sudut keliling itu terhadap AC ini kan. Nah, ini AC berapa nih? Ini 190 juga pasti ya? Berapa? 95. Berarti Ya, 95. 5X itu min 5 bakal sama dengan sepertiganya dari sini gitu ya? Iya. Berapa? 95. 95. Nah, ingat aja kalau misalkan kalian ingat 2 atau 1/2. Karena kan sudut keliling itu kan lebih kecil dari apa? Lebih kecil dari pusat ya. Kalau pengen mencari pusat pasti 2 kali keliling. Kalau mencari keliling 1/2-nya. Jadi karena kalian ingat aja keliling itu lebih kecil dari pusat gitu. Jadi kalau dibagi kan semakin kecil ya. Kalau dikali semakin besar. Jadi kalau mencari pusat pasti 2 kali aja. Kalau mencari keliling 1/2-nya aja gitu. Supaya kalian nggak bingung. Ini dibagi atau dikali ya gitu ya. Supaya kalian ingat aja keliling itu lebih kecil dari pusat gitu. Berarti ini kan dibagi 2 ya. Maka ini berapa nilai X-nya? 5X sama dengan 100 gitu ya. Maka X-nya sama dengan 20. 20. Udah, itu jawabannya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Kalau tidak ada, terakhir deh. Ini terakhir banget. Nah, kan agak nyeleneh gitu ya. Perhatikan gambar di bawah ini. Hitunglah besar X dan Y. Ini X, ini Y. Mana Y? Mana Y? Ini Y, ini X. Nah, X itu lihat busur mana nih? Busur mana X, Y itu? Misalkan saya sebut ini A, terus ini B, ini C gitu ya. Kalau Y itu busur mana? Busur B. Nah, itu. Nggak ke AB, tapi ini garisnya ya kan? Berarti saya sebut aja misalkan ini D. Berarti dia Y itu adalah busur AD gitu ya. Ya, itu menghadap busur AD. Kalau X itu menghadap busur apa? Menghadap busur B ke yang baru. Nah, misalkan saya sebut ini E gitu kan. Berarti ini saya sebut ini EB. Gitu kan. Nah, kita lihat kalau misalkan dicari XY, berarti kita harus tahu nih sudut pusat ini berapa,
yang berapa? Yang ini juga berapa nih kalau misalkan kita panjang? Berarti kalau 55 nih kita coba aja. Kalau 5 ini kan sudut keliling. Ini berapa nih kalau CA? 55. Ya, Kalau sudut keliling kan? Berarti berapa? Iya, 55. Bukan. Ini keliling loh, keliling 55. Hati-hati. Berapa? 100. 110, 110. 10 itu CB. Kalau yang ini BD 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 berarti BD dua kalinya kan. Berarti lihat ini dia C 50 bukan. 50. Kalau misalkan udah 50, kita lihat ini berapa ini? 110. 110 gitu ya. Kalau misalkan kita panjangkan lagi, kita cari-cari aja supaya nanti kita bisa dapat nilai X ini. Kalau misalkan kita ginikan juga nih, mana lagi ya yang bisa diitukan ya? 50. Nah, kalau ini 110, ini berapa? Tahu nggak? Ini garis lurus nih. Memotong. Oh, 70. 70. Berarti Y-nya berapa? Ini berarti 35. 35 gitu. Ngerti nggak sih teman-teman? Kan Y itu kan sama dengan 1/2 AD kan? Karena dia sudut keliling. Berarti 1/2 AD-nya 1/2 70 berarti 35. Berarti ini 35 gitu. Berarti ya sampai sini ya. Kalau ini 35, ini tuh berarti ini berapa? Bisa juga sih kalian mau cari ini juga berapa yang ini berapa? Yang A apa? Tapi susah kalau saya sih nggak mikirnya. Mencari X-nya gimana kira-kira? Oh, 110 ini berapa? Berarti 110. Lihat sudut yang berseberangan. Ingat. 110. 110 juga. Berarti kalau ini 110, segini kan ini berapa? Segini. Itu 110. 110 juga karena dia sudut. Iya, 110. Berarti kalau 110 ED itu 110 gitu kan? Berarti ED itu kan terdiri dari EB dan BD kan? Berarti mencari EB berapa? Ini berapa nih? 60 berarti. Berarti 60 gitu. Nah, gitu. Itu EB ditambah BD itu kan sama dengan 110 ya. Maka kalau EB-nya itu yang dicari, maka BD-nya itu 50, berarti 110 dikurang 50. Yaitu 60. Ngerti nggak sampai sini? Ini lumayan susah loh. Ini soal lumayan susah. Itu tadi sudut Y 7 sudutnya 35. 70-nya dari mana ini, Kang? 70-nya itu karena kan ini segini itu adalah garis lurus ya. Jadi dia kayak memotong karena dia itu di titik pusat ya, karena diameter dong, diameter ya. 110 ya. Berarti ini 110 dikurangi 180 karena segini itu 180 makanya 70. Oke. Jadi intinya saya pengen kasih tahu kalau misalkan sudut pusat, sudut keliling itu intinya digusur aja. Oke. Nah, mungkin saya akan kasih, nah ini juga ada tambahan. Kalau sudut dalam lingkaran, ini lebih mudah sih kawan-kawan. Sudut dalam lingkaran. Mungkin tadi ada bagian dari sudut dalam lingkaran, tapi kita nggak fokus ke sudut dalam lingkaran. Ini ada sudut dalam lingkaran. Misalkan sudut dalam lingkaran itu kayak BEC. Ini kan sudut di dalam lingkaran kan? Ya kan? Karena lingkaran di dalamnya ada sudut. Nah kan? Nah, supaya mencari sudut dalam lingkaran itu, yaitu pertama, 1/2. Ini 1/2 ditambah dengan hadapnya. Hadapnya busur apa? BC. BC ya, sudutnya BC. Terus Kak, kenapa sih ini nggak bisa apa? Kenapa nggak bisa langsung sama? Kenapa nggak sama? Karena nggak di sudut pusat. Nah, karena ini sudut pusatnya ini di sini. Hati-hati ya. Karena nggak di sudut pusat. Jadi artinya sudut yang terbuat tapi bukan di sudut pusat. Berarti ini 1/2 dikali dengan BC dikali dengan ditambah dengan kebalikannya. Jadi hadapannya ke sini, di hadapannya yang lainnya segini. Gitu ya. Berarti ini berapa? Ya AD gitu ya. Jadi 1/2 BC tambah AD. Nah, membedakannya adalah kalau sudut dalam lingkaran itu kalau di dalam itu suka plus gitu ya. Kalau kalian ada di dalam, kalian aman, kalian plus gitu ya. Jadi di jumlah-jumlah. Kalau di luar, kalian negatif, minus. Nanti ada juga sudut di luar lingkaran. Nah, ini termasuk di dalam juga lingkaran.
Ya, karena berarti AEB itu EAB yang ini itu tuh termasuk di dalam lingkaran karena dia kayak mungkin yang sama, yang segaris itu dalam lingkaran. Dapatnya dari mana? Ini menghadap busur apa? Lihat garisnya. Terbentuk di sini sama mentok di sini. Berarti busur apa? Busur AB ya, gitu ya. Kebayang lah ya. Gitu. Terus ditambah dengan busur yang membelakanginya. Berarti dari C ke A gitu. Nah, gitu. Mungkin contoh ya, contoh. Nah, ada soal biasa kayak gini nih. AOD itu tuh berapa? 1, 2, 5 gitu ya. AOD ya, AOD. Kalau apa namanya? AOD, sorry. Ini AOD itu berapa? 1, 2, 5. Berarti AD berapa AD? AD. Apa? 25. AD. Berapa? 25. Itu di pusat gak, Kang? Oh, Ini di pusat. Oh, ini di pusat. pusat. Berarti berapa? Ya, AD-nya? 125. 125. juga gitu kan, 125. Kalau misalkan BOC, ini BOC nih. 45, berarti BC berapa? 45. Kalau kalian tadi pakai sudut pusat, sudut keliling, bakal lama nih kawan-kawan. Tapi kalau misalkan kalian udah tahu tadi sudut pusat, mencari DEC gimana DEC? 1/2 dikali dengan AD tambah BC. 45 ditambah dengan 125. 125. Nah, ini langsung dapat. Iya, benar. Kalau misalkan kalian pakai sudut pusat, wah ini harus digaris, diginiin, cari, wah itu sulit. Tapi kalau kalian udah tahu sudut dalam lingkaran, gampang. Kayak tadi soal tadi terakhir, itu sebenarnya sudut di dalam lingkaran. Kalau pakai cara ini mungkin lebih mudah gitu. Asalkan kalian tahu busur ini sama busur ini. Gitu ya. Berarti ini berapa jawabannya? 1/2. Ya 125 tambah 45 170 ya. 170 berarti dibagi ya nanti dapatnya berapa tuh? 85. Nah, itulah kawan-kawan. Ngerti nggak sampai sini? Ada yang nggak ngerti? Ini sudut kita akan fokus. 125 gimana kan? 125 itu kan pertama diketahuinya AOD ya. AOD itu berapa? 125. 125 itu adalah sudut pusat kan? Berarti kalau kita pengen tahu AD ini berapa? Busur AD? 125. 125 juga. Kalau ini COB itu kan 45. Sudut pusat juga. Bahkan mencari CB ya sama 45. Nah tadi sudut dalam, ini kan sudut di dalam lingkaran kan? Itu kan? Tapi nggak di pusat kan? Maka mencari rumusnya adalah busur di hadapannya, yaitu CB, sama ditambah dengan busur di belakangnya, yaitu berapa busur di belakangnya, lihat nih. Yaitu AD gitu. Dibagi dengan 2 gitu. Makanya dapat 45 tambah 125 dibagi dengan 2. Ngerti ya? Mungkin kalau nggak ngerti kita coba soal yang selanjutnya nih. Nah, ini kan agak aneh gitu ya. Coba lihat aja. AFC, mana AFC nih? AFC, ini AFC. Ingat dia sudut apa? Sudut keliling. Ya. Sekarang 100. BEC, berapa mana BEC? Bukan Bandung Electronic Center ya, BEC. BEC. Nah ini BEC. BEC nih, ini BEC ini ya. Berapa? 75. Berarti ini sudut apa nih, BEC? Sudut dalam lingkaran. Ya, sudut dalam lingkaran aja, ingat aja. Nah, berapakah besar BOD? BOD mana BOD? BOD. Nah, ini. BOD. Yang ini kan? Ini berapa sih? Berapa lingkaran? Nah, untuk mencari soal ini, ya ini lumayan agak ekstrim gitu ya. Kira-kira nih gimana caranya? Pakai yang tadi. Kebalikannya ini kebalikannya benar. Iya, kebalikannya. Apa? Dicari BOD. Berarti kan BOD itu adalah sudut pusat ya. Iya. Nanti kalau ini 75. Kalian tahu nggak ini berapa? 105. 105 ya. 105 berarti ini berapa nih? 105. Berarti 105. Kalau ini berapa? Ini kalian
sorry nggak bisa kita nggak bisa 105 karena dia itu sudut bukan di pusat. Berarti ini kita nggak tahu yang ini kita nggak tahu. Tapi kita tahu dari sini. Ini 100 nih. Berarti dia menghadap busur apa? Busur ini nih, apa itu? C ke apa itu? A. Kan? A itu. Berarti CA itu berapa? CA itu berarti 260. Berapa? Iya, 260. Kenapa 260? Karena total tadi sudutnya 360. Oh, CA mayor. Jadi ada CA mayor yang besar sama CA minor. CA. Kalau CA mayor kan ini kan 100 nih. Oh, Itu adalah sudut berarti keliling kan? Berarti CA itu adalah CA 200 berarti. itu 100 200 gitu ya. 200. Itu 200. Kalau CA 200 yang mayor nih, CA mayor. Kalau CA minor CA 160. Oke, berarti CA itu 160. Mungkin sampai sini kita ngerti. Saya juga sambil bayang-bayangkan nih. Nah, selanjutnya kalau misalkan kita pengen cari tahu ini ini lumayan agak susah nih. Mencari E-nya ya. Gimana ya supaya dapat lagi. Tunggu. Berarti ini berapa nih yang ini? Ini kira-kira ini berapa nih? Tahu nggak? Oh, itu berarti 140. 100? 160 ya? Ya, 160. Kalau ini sama ini saya main sendiri deh. Tunggu ya. Semoga teman-teman ngerti ya. Saya lupa caranya deh. Tapi saya jadinya main sendiri. Tunggu ya. Saya coba. AFC mana ya? Tunggu ya. BEC. BED. Oh iya, oke. Berarti kalau mencari BED gimana? Tahu nggak? Kalau pakai luas dalam, apa luas lingkaran dalam? Itu tadi 105. Berarti 1/2 BED itu 1/2 kali berapa? BD tambah BED tambah AC. tambah AC. Nah, AC-nya berapa? AC-nya 160. Tapi kita bisa dapat itu ya? BED kita bisa dapat. Tunggu, saya di sini kenapa bisa dapat itu ya? Kenapa bisa dapat? Kayaknya saya membayangkan ya. Ini kan 160. Yang ini tuh tadi 200. Kalau ini berapa nih? AFC. Ini agak itu tuh. Tapi saya nggak tahu ya. Ini kita coba dulu aja. Kalau ini sama, ini bakal sama nggak sih? Kebayang sih. Kalau ini AD sama BC itu belum tentu sama sih, tapi ya. Ya, Belum tentu sama. Ini saya dapat pembahasannya BED-nya 105. Wah, ini saya coba tanya. Oke lah, takutnya waktu lama saya bakal bahas bakal lama. Kayaknya yang ini jadi PR deh. Sorry ya. Nanti saya akan bahas setelah ini. Takutnya kita akan bakal banyak ini. Nanti saya akan kasih share linknya. Itu saya dapat dari situ ya. Dan saya tadi nggak ngelihat pembahasannya terlebih dahulu. Tapi intinya kalian paham ya, yang busur sama yang pusat supaya dapat ini A, C, B. Nah ini ada hubungan dengan ini, ada hubungan dalam ini dikali dengan ini supaya dapat BD-nya. Tapi ini nggak tahu nih kenapa bisa nggak dapat BD-nya. Itu juga aneh. Gitu. Oh iya ngerti banget. 100 itu BED. Nah, ini kan berapa ini? Ini berapa, teman-teman? Ini BED itu berapa? BED. Berapa?
105. 105. Nah, itu 105 sama dengan 1/2 ya. BD-nya berapa? BD-nya kita cari kan BD-nya berapa. Terus AC-nya berapa? Busur AC ini. Berapa tuh? 160 gitu ya. Nah, kalau misalkan kita kali dengan 2 semuanya, berarti kita bisa dapatkan 210 sama dengan BD ditambah dengan 160. Berarti BD-nya berapa? 50. 50. Oke. Kalau BD 50, lihat di sini nih. BD-nya 50. Ini BD-nya 50. Segini itu berapa? Oh, 125. Berapa? Bukan. 200 dikurangi 50. 100. Segini itu berapa? Segini itu 180 kan? 180. Berarti 130. BEC. Mana BEC ya? BEC. Berarti berapa ini tadi tuh? 75 tambah BED. Berarti berapa tadi? Ini 75 kan? Berarti kan dapatnya BD ya? Oh, dia dapat BD ya? Oh, ini belum selesai nih. Yang dicarinya apa sih? BOD ya? BOD. Oh, ya udah. BOD itu iya, mantesan. BOD itu gimana? Kalau teman-teman lihat dia kan sudut pusat kan? Berarti sama dengan BD gitu. Jadi kan BOD itu sama dengan sudut pusat, bakal sama dengan BD. BD-nya berapa? 50. Ya udah sama dengan 50. Nah gitu. Aduh, kok saya jadi pusing juga ya. Semoga teman-teman juga nggak ikut pusing ya. Saya pusing, saya gimana teman-teman gitu ya. Tapi intinya saya akan untuk pusat gitu ya, untuk pusat. Dan untuk pusat tuh artinya saya akan mencoba untuk memperjelas ya. Pertama kan yang diketahui 75 ya. 75. Berarti segini itu berapa? 105 tadi kan? 105. Kalau ini 105 gitu ya, berarti ini juga berapa? 105. Ngerti nggak sampai sini? Kenapa bisa 105? Karena segaris itu 180, ini 105. Nah, kan kita pengen cari BOD kan? BOD itu adalah sudut pusat. Berarti sama aja dengan busur BD. Nah, berapa sih supaya kita bisa dapat busur BD? Kita gunakan tadi rumus mencari sudut dalam kan? 105 itu sudut dalam kan? Berarti kalau mencari sudut dalam yaitu BED, berarti 1/2 ditambah dengan sudut depannya berapa? BD kan? Ditambah dengan sudut belakangnya. Sudut belakangnya AC. Nah, sudut AC itu berapa sih yang minornya? Tadi kita ada dapatkan 160 karena tadi ini yang besarnya itu 200 supaya dia dapat 360 jadi ini 160. Makanya nanti hubungannya BD ditambah AC yaitu BD ditambah 160. Nanti dari sini kita bisa dapat BD yaitu 50. Sedangkan BD itu adalah sudut pusat sama nih BOD gitu ya. Jadilah 50 gitu. Semoga teman-teman paham. Nah, ini mungkin jadi kesulitannya ketika kita benar-benar mencoba membayangkan kira-kira supaya dapat PD gimana sih menggunakan sudut 200 dari mana, Kang? 200 mana? 200. Nah, ini 200 itu kan ini di sini tuh berapa? Sudut AFC. AFC itu kan 100. Itu adalah sudut keliling kan? Dari busur mana? Dari busur CA yang besar nih, yang mayor. Ya kan? Berarti kalau CA sudut yang mayor berarti hubungannya sudut keliling sama busur itu kan 2 kalinya ya kan? 2 kali ini kan? Iya. Kan keliling tuh kecil ya. Berarti nggak mungkin dibagi lagi semakin kecil. Supaya jadi besar ya jadi 2 kali. Berarti ini jadinya 200. Nah, sisanya berapa nih yang ini? 160. Nah, ini mungkin ada banyak cara untuk mengerjakan soal ini, tapi lebih gampangnya menurut saya yang ini. Gitu ya. Oke, semoga teman-teman nggak pusing ya. Nah, mungkin saya akan terakhir nih sudut luar lingkaran. Semoga masih cukup waktunya. Jadi sudut luar lingkaran itu artinya ya tadi, yaitu ini kan sudut ya di luar lingkaran. Caranya kalau di luar tuh dikurang, yaitu dikurang yang paling besar dulu, yang AB nih. Dia kan menghadap sudut apa nih? Menghadap busur CD ya, sama menghadap busur AB. Nah, caranya itu 1/2 sama. Kalau tadi ditambahkan, kalau ini dikurangkan. Karena di luar itu suka negatif lah. Ingatannya gitulah. Berarti ini AB dikurangi dengan BC. Nah, itu ada 2 konsep. Ada pertama saling memotong, 2 garisnya. Ada satunya menyinggung. Ini sama juga.
kalau kita lihat di sini, berarti dia sumbu apa nih? Kita lihat di sini dari sumbu B kan? Dari sini, ya kan? Yang besarnya adalah yang ini, yang AC kan? Maka AC dikurangi dengan BC. Gitu. Kalau yang ini gimana? Sudut ini, dia menghadap sudut yang busur ini. Jadi patokan tuh si garisnya sih sebenarnya teman-teman. Garis ini sama garis yang besar ini. Maka dikurangi yang AMB sama yang ANB ini. Gitu. Mungkin sama sih tapi dikurangi. Contoh deh, contoh. Nah ini Y, berarti berapa? Sudutnya berapa? 70. 1/2 110 dikurangi dengan Dikurangi 30. karena sudut luar. Kalau di luar tuh suka negatif. Jadi kurang-kurangin aja. Kalau tadi di dalam tuh suka aman kan kalau di dalam jadi positif gitu. Jadi berapa nih? 100/2 dikali dengan 110 dikurang 30. 80. Jadi ini coret-coret jadi 40. Nah, gitu. Lanjutnya lagi ini. Nah, ini lebih agak aneh juga kan? Kita lihat. Kalau misalkan perhatikan gambar Z, ini Z ya. Z berarti dia kalau mencari Z-nya gimana? 1/2. Kalau misalkan ini saya sebut A, ini B, ini C, ini D, ini E. Berarti gimana? Dia menghadap busur apa pertama? Yang kecil. Busur AB. Nih titiknya. Ini titiknya ya, AB. Berarti ini paling kecil ya, AB itu. Nah, berarti selanjutnya busur apa lagi? CE. CE, ya, yang besar ini. Berarti CE dikurangi dengan AB. Berarti CE itu berapa? CE itu? CE itu apa? Berapa? 120. Lihat. 240. Dapatnya dari mana? Kita lihat dari sudut keliling kan? Sudut keliling itu sumbu apa nih? Sumbu besar ini kan? Ya kan? Berarti ini berapa sumbu yang besar ini? 240 kan? Yang EC yang besar, yang mayor itu tuh sama dengan 240. Nah, supaya cari EC yang minor yang sebelumnya berarti 360 dikurangi dengan 240 atau sama dengan berapa? 120 gitu, 120. Nah, berarti itu 120 yang si EC-nya, yang CE ya, yang masuk di sini ya. Berarti itu adalah 120. Kalau AB-nya dapat dari mana? Ini AB. Ini kan, ini sudut apa? Keliling. Sudut keliling. Dia menghadap ke busur A dan B. Makanya B. berapa? AB itu berapa? 80. 80. Dari 80. Berarti 1/2. Di sini 120 kurang 80 berapa? 10. Gimana? Gimana itu? Ini kan, ini sudut keliling. Apa ini? Sudut keliling kan? Dia menghadap busur AB gitu. AB. Maka si busur AB-nya berapa besarnya? 2 kali sudut keliling. Karena dia kalau misalkan kita pilih pusat, pasti nanti dia jadinya gini. Ya kan? Sama aja dengan sudut pusat. Nanti ini sama. Karena kita patokannya busur. Ingat ya yang tadi. Berarti 80. Maka 120 kurang 80 sama dengan 60 gitu. Berapa? Berapa sih? 40 ya. Berarti 1/2 dikali 40 sama dengan Z-nya 20 derajat. Gitu. Oke, ada mau ditanyakan dulu nggak? Mungkin ini karena waktu juga udah mau habis, saya akan langkahi aja. Nanti mungkin bisa teman-teman Nah ini tadi kan contohnya yang tadi. Berarti ini gimana tadi yang contohnya tadi? Kalau kalian udah tahu. Berarti kan dicarinya sudut apa nih? Yang dicarinya sudut AFD ya. Berarti sudut berarti sudut luar kan? Ya. Cara mencari sudut AFD? 1/2 busur A NCB. Kurang BC. AD-nya berapa AD-nya? AD-nya itu D 50. 60 ya. Dikurangi dengan Kurangi. berarti berapa? 1/2 dikali 60 dikurangi dengan 50. Berarti berapa jawabannya? 5. Nah, gitu. Wow, cepat itu.
Kalau misalkan kalian pakai sudut-sudut itu palingan gini gitu ya. Terus nanti gini, banyak lah gitu, bakal capek. Kalau ditanyanya yang diketahuinya apa gitu Kang, kalau kayak gini. Hah? Diketahuinya ini bisa enggak? Kan ada pilihan kayak gitu. Maksudnya diketahuinya Yang perhiasan satu saja cukup. Oh iya benar itu bisa itu 1 2 3 gitu ya. Iya. Mungkin kita coba contoh yang lain ya. Nah itu saya sih ini kita lihat sini. Nah, ini saya pengen sampaikan ke teman-teman yang masih bingung tentang persamaan lingkaran. Semoga masih ada waktu ya. Ini post-test kita nanti dulu aja ya. Nah ini nih persamaan lingkaran tuh dibuatnya dari Pythagoras teman-teman. Nih, misalkan ini kan titik pusat XP, YP ya. XP, YP. Nah, dia misalkan di titik yang X, Y, maka ini tuh adalah si jari-jari kan, R-nya. Untuk mencari, kalau misalkan saya buat koordinat kartesian, maka garis itu adalah apa? Y dikurangi dengan YP. Ngerti nggak sampai sini? Karena kan titik Y, supaya dapat garis ini tuh adalah Y dikurangi dengan YP gitu kan. Kalau ini adalah XP, ini adalah X tuh berarti untuk mencari garis ini apa? X dikurangi dengan XP. Makanya untuk mencari R-nya gimana? Pakai Pythagoras, berarti R kuadrat bakal sama dengan Y. boleh, tapi lebih enak X duluan ya, supaya agak X min XP. Boleh tadi juga X min XP kuadrat ditambah dengan Y min YP kuadrat. Nah, kalian nggak usah hafal yang X kuadrat dan lain-lain, ini aja. Nanti kalau kalian mau turunkan, nanti kalian akan dapat. Nanti kalau misalkan ini dikalikan ya, berarti kan X kuadrat min 2X kali XP ya, ditambah XP kuadrat. Ngerti ya sampai sini ya? Jadi kalau dikuadratkan. Jadi kalian fokus hafal ini aja. Yang bawahnya ya kalian bisa turunkan sendiri gitu. Ini ditambah dengan Y kuadrat berapa? Min 2Y kali YP ditambah dengan YP kuadrat. Ini sama dengan R kuadrat. Nanti kalau misalkan kalian susun supaya yang terkenalnya ya, berarti kan X kuadrat ya. Kita susun X kuadrat tambah berapa? Y kuadrat. Kurang berapa nih? Dikurang 2XP kali X gitu ya. Dikurang berapa lagi? 2YP kali Y. Ditambah berapa? Ini. Tambah XP kuadrat ditambah dengan YP kuadrat. R kuadratnya pindah ruas ke kanan. Jadinya minus R kuadrat sama dengan 0. Maka kalau kita misalkan min 2XP ini jadi A, maka X kuadrat, ini Y kuadrat, plus Y kuadrat, plus AX, tambah, ini kita misalkan jadi B gitu ya. Jadi plus BY, ditambah ini yang ini semua kita misalkan jadi C, plus C sama dengan 0. Makanya nanti hubungan persamaannya kayak gini bentuk persamaan. Ya asalnya sih dari sini gitu. Jadi kalau kalian lupa gitu ya, lupa persamaannya, ya kalian turunkan aja. Gitu. Oke, tapi kalau sering latihan sih bakal ingat-ingat aja. UTBK mah nggak boleh lupa. Udah nggak boleh lupa. Nah, bisa di share nggak Kang yang udah dicoret-coret? Bisa. Nah, sebenarnya saya pengen ngasih tahu sih, kalau misalkan titik terhadap lingkaran. Nah, gimana sih hubungan titik terhadap lingkaran kalau di dalam lingkaran titiknya gimana? Dari hubungan persamaannya ya. Jadi persamaan itu bisa aja persamaannya X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R ya. Atau bisa aja jadi persamaan umum tadi X min XP kuadrat ditambah Y min YP kuadrat sama dengan R. Bisa gini kan? Gitu kan? Atau bisa juga tadi X kuadrat plus Y kuadrat plus AX plus BY tambah C sama dengan 0. Bisa gini kan persamaannya? Bisa terakhir persamaannya udah diketahui. Persamaannya udah diketahui. Ini gampang nih kalau udah persamaan diketahui. Nah, jadi ada 4 kasus. Pertama yang bentuk persamaannya kayak gini. Biasanya ini yang diketahui di soal cuma titik aja, misalkan titik A dan B. Nanti kan perlu masukin gitu. Ada juga yang udah ada persamaannya, kayak contoh soal yang nanti. Nah, ini tuh nanti hubungannya dengan R tuh, misalkan persamaannya udah diketahui, nanti hubungannya dengan R, ya nanti kalau di dalam lingkaran ya itu pasti kurang dari. Kalau misalkan ini kan di garis di luar gitu. Itu hubungannya gimana kalau di dalam itu kurang dari, kalau luas itu sama dengan, kalau luar itu sama dengan hubungannya lebih besar gitu. Itu untuk yang dalam lingkaran. Contohnya.
Kayak gini. Nah, kan ini kasusnya udah ada persamaannya kan? Berarti kita nggak usah masukin apa, mau R atau apa. Jadi udah aja. X kuadrat plus, X kuadrat plus Y min A kuadrat sama dengan 5. Kalau sama dengan 5 berarti titiknya ada di garis. Kalau di luar garis berarti gimana hubungannya dengan 5? Lebih dari. Udah gitu aja. Nanti masukin tuh A satu-satunya. Nanti A-nya X-nya 1 kan, X-nya 1, Y-nya 1 gitu kan? Iya. Berarti 1 kuadrat ditambah 1 dikurang A dikuadratkan lebih besar dari 5. Nanti kalian tinggal pakai dasar pertidaksamaan. Berarti gimana? 1 ditambah ini berapa? A kuadrat ya. Kalau saya dari A kuadrat kan A kuadrat min 2A ya ditambah 1. Ini ngerti ya sampai sini ya? Semoga teman-teman nggak kebalik. Ini kalau kalian biasanya ya 1 kuadrat min 2A plus A kuadrat, terus saya balik. 5-nya pindah ruas ke kiri jadi minus 5. Lebih besar daripada 0. Berarti A kuadrat berapa? Min 2A berapa? Tambah atau kurang? Kurang 3. Kurang 3 lebih besar daripada 0. Nanti tinggal di itu kan di apa sih namanya? Faktorisasi. Berarti A berapa? A min 3 sama A plus 1 lebih besar daripada 0. Nah, di sini kita lihat. Di sini A-nya sama dengan 3. A-nya sama dengan min 1. Tinggal kita buat garis bilangan. Di sini berapa? Min 1. Di sininya 3. Di sini plus atau min? Min. Kita lihat di sini koefisien A kuadrat. Kalau koefisien A kuadrat plus, pasti di sini plus. Nah, kebanyakan pasti plus gitu. Ya, pasti plus terus ganti-gantian terus min plus gitu. Yang diinginkan yang mana? Plus atau min? Kita lihat di sini. Yang plus. Yang plus. Lebih besar dari 0 itu kan plus ya, positif. Maka A-nya itu kurang dari min A atau A-nya itu lebih besar dari, ya, tinggal cari aja. 4 masuk nggak? Masuk. 3 masuk nggak? Nggak. Min 2 masuk nggak? Masuk. Min 1 masuk nggak? Enggak. Nggak, berarti 1 dan 3. Ada cara cepatnya kalau kalian mau masukin aja. Kalau udah ada persamaannya, karena di luar berarti hubungannya dengan 5 gimana? Lebih besar kan? Iya. Berarti tinggal masukin aja. Kalau 4 masukin ke A, cobain dulu. Oh, ternyata lebih besar dari 5, masuk. Kalau 3 masukin ke sini, oh nggak besar dari 5, salah. Ya gitu aja. Kalau nggak mau ribet mah. Oke, ngerti? Ada yang bertanyakan nggak? Karena waktu juga, saya akan coba sekali lagi yang ini. Nah, coba pakai cara yang tadi. Hubungannya gimana kalau di dalam? Kurang dari. Ya udah nanti tinggal masukin aja. A-nya yaitu adalah yang di sini kan? Berarti kan itu kan X, Y kan? Maka Y-nya jadi A. Berarti coba masukin X-nya berapa? 1 kan? 1 kuadrat ditambah Y-nya A kan? A min 1 dikuadratkan harus kurang dari 5. Coba masukin. A-nya 0. Masuk nggak? Kurang nggak dari 5? Kalau A-nya 0. Masuk ya? Karena 1 ditambah 0. Ya, 1 itu kurang dari 5, berarti 0 itu masuk. Kalau 1 masuk nggak? Masukin ke sini. Kurang dari 5 nggak? Masuk. Berarti itu benar juga. Kalau 2 masuk nggak? Masuk dari sini. Masuk gitu ya. 3 masuk nggak? Enggak, karena sama dengan ya. Berarti 1, 2, 3. Gitu aja. Kalau udah persamaannya diketahui. Kalau misalkan persamaannya nggak diketahui, ya biasanya nggak ada persamaan, cuma titik-titik. Nah, kalian harus menyusun dengan tadi proses yang tadi. X min XP ditambah dengan XP kuadrat tambah X min YP kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah gitu. Nanti hubungannya dengan R gitu. Kalau tidak diketahui persamaannya. Kalau diketahui persamaan mah gampang gitu ya. Nah, contohnya kayak gini. Ini kan persamaan juga udah diketahui ya. Tapi persamaannya beda. Jadi tinggal kita hubungkan aja. Ini kurang dari atau lebih besar. Mana? Kita lihat titiknya di mana? Titiknya di mana nih? Titiknya terletak di luar lingkaran. Berarti gimana hubungannya? Besar atau kurang dari? Lebih besar. Lebih besar. Nah gitu. Kalau udah ada persamaannya. Kalau persamaannya gampang. Udah nggak usah diapa-apain. Tinggal kalau sama dengan 0 ya udah lebih besar dari 0. Kalau misalkan kayak tadi bentuknya ya udah lebih besar sama dengan 5 gitu. Gitu. Pasti ganti sama dengannya jadi syarat tadi. Nah kalau kayak gini gimana nih jadinya? Berarti 2-nya itu sebagai X, Y-nya sebagai M. Berarti nanti 2 kuadrat ya, 4 ditambah M kuadrat ditambah dengan 2 kali X, berarti 2 kali 2, 4, min 6 kali Y-nya atau M, jadi 6M
dikurang dengan 15 lebih besar lebih besar dari 0. Berarti M kuadrat dikurang dengan 6M, berapa nih? 4 tambah 4, 8. 8 kurang 15. 7 lebih besar dari 0. Maka kalau difaktorisasi berarti M-nya gimana? M min 7. Min 7 M plus sama 1. plus 1. Lebih besar dari 0. Kalau misalkan di sini kita pembuat 0-nya M-nya sama dengan 7, di sini M-nya sama dengan min 1. Tinggal kita buat garis bilangan nih. Di sininya berapa? Min 1, di sininya 7. Dan di sini plus atau negatif? Plus. Karena M kuadratnya, koefisiennya, nilainya plus gitu. Ya udah pasti plus. Ini negatif, ini plus. Pasti ubah-ubah tanda lah. Kalau misalkan kuadrat mah. Yang diinginkan yang plus atau yang min? Lihat di sini lebih besar. Yang plus. Kalau lebih besar plus, kalau yang kurang dari minus gitu. Pasti kalau lebih besar plus. Berarti ininya M-nya kurang dari min 1 atau M-nya lebih besar dari gitu. Ada yang perlu ditanyakan? Monggo. Kalau tidak ada, ini mungkin sedikit lagi ya. Ini yang garis ya. Nah ini contoh ketika garis singgung gitu ya. Nih contoh udah ada persamaannya. Itu contoh-contoh yang agak high sih. Tapi sama aja sih dasarnya. Nah yang garis, kalau yang garis itu tuh kalau tadi garis nih ya, kalau garis ini beda dengan yang titik. Kalau garis tuh ada yang berpotongan, ada yang menyinggung, ada yang di luar. Kalau di luar itu kayak hantu. Kalau hantu itu pasti kan terdengar negatif, berarti diskriminannya itu kurang dari 0. Kalau ini diskriminannya gimana? Sama dengan. Kalau ini diskriminannya Lebih. bisa dari 0. Nah gitu ya. Mungkin karena waktu juga, ya pokok intinya caranya kalian mengerjakan nanti Y ini dimasukkan ke dalam Y di sini. Nanti kalian akan dapat persamaan kuadrat AX kuadrat plus BX plus C. Nanti tinggal kalian diskriminan gitu ya. Kalau karena ini di luar berarti kurang dari gitu. Oke, karena waktu sesi habis, kayaknya udah untuk soal prioritas udah semuanya udah dijelaskan ya. Palingan tinggal yang persamaan tadi. Semoga nanti persamaan kalau misalkan ada teman-teman yang yang perlu ditanyakan ya monggo. Tapi saya pengen share dulu post test dulu aja ya supaya nanti teman-teman bisa ada latihan. Oke, ada menit. Sorry ya, ini agak lama karena mungkin sudutnya tadi lumayan menarik nih. Iya. Banget nih Bos Des. Nah, nanti kalian coba itu dulu aja. Nanti kan ada banyak waktu ya. Saya nggak itu deh. Nanti ngeliatin waktu. Mungkin teman-teman juga kan mau ada yang sholat dan lain-lain. Nanti kalau ada yang bermasalah gitu nanti kabarin aja. Nah, silakan copy dulu itunya aja si JNQ-nya saya tetap akan buka. Nanti saya akan mulai ketika teman-teman sudah masuk semuanya. Kalau ada yang nggak masuk, nanti saya chat atau kabarin aja. Saya nggak bisa nih misalkan gitu ya. Nah, 947 268. Nanti tolong di-share aja ke teman-teman nih di grupnya ya. Oke, karena waktunya juga ya gimana? Kira-kira kapan Kak belajar pakai bahasa Inggris Kak? Yang soal-soal pakai bahasa Inggris. Soal bahasa Inggris nanti saya akan ubah dulu ya. Nanti kita akan coba belajar bahasa Inggris. Nanti apalagi lingkaran tuh intinya ada yang nanti sudut pusat tuh disebutnya apa ya? Sense. Saya lupa nanti saya akan coba share. Sentral apa gitu kan bisa ada kayak gitu-gitu ya. Sentral nanti saya akan coba deh. Akan ubah. Kedepannya saya akan ubah. Tapi nanti saya akan juga share linknya. Mungkin teman-teman bisa belajar juga untuk mengetahui kira-kira itu sudut pusat tuh sudut. Oke, makasih banyak ya Teguh udah mengingatkan. Terima kasih banyak juga karena udah waktu 12 detik. Saya mohon maaf kalau ada waktu yang melebihi gitu ya atau teman-teman istirahat. Mohon maaf. Saya akhirnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Waalaikumsalam. Ya, tes, punten yang IPS 1 Nurul Aziza ya. Kakak chat untuk ininya. Kode soalnya. Oke.
Tadi sesi 2 sudah selesai. Selanjutnya masuk ke sesi 3 LS ya. Untuk teman-teman istirahat dulu. Jangan lupa makan siang. Jangan lupa juga sholat zuhur. Terus semangat ya buat teman-teman.